Kau kuatku, penolong di dalam hidupku, amanku bersamamu, sebab kau melingkupiku. Bukakan hatiku untuk melihat penyertaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya turun sukacita surgawi memenuhi tempat ini ya Bapa. Terutama untuk Ibu Arlen, Ibu Maureen, Bapak Moses, Bapak Alvin, Ibu Kristania, dan juga Ale. Tuhan, berkati juga keluarga besar ini ya Bapa. Kami percaya setiap air mata Kau ubah menjadi kekuatan, dan setiap kerinduan Tuhan gantikan dengan kepastian bahwa suatu hari kelak kami akan dipertemukan kembali di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya ibadah pada pagi hari ini Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, dan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sampai akhir hidup kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi, mari nyatakan, Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. mari sembah dia Bapak Ibu. Bersama katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di taman. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di taman. Aku muliakan dan ku agungkan, Raja di atas segala raja. Yes, Lord Jesus. Hanya Kau yang layak disembah. Katakan, ku nyanyi. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di taman.
kembali Bapak. Silakan Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, perlindungan yang teguh. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus, Tuhanku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hatiku dan nafas lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, perlindunganku. Engkau hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Sembah Kau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini atas pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu, dan damai-Mu, sukacita-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami boleh men-sharingkan sedikit firman-Mu supaya kami mengerti, supaya kami paham. Terima kasih ya Tuhan, ku serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saya melayani Pak Yo bersama di ministry udah sekitar 8 tahun yang lalu. Pak Yo adalah komandan, dia itu adalah satu-satunya komandan yang paling luar biasa. Dia ketika memimpin begitu detailnya Pak Yo. Ya, ketika dia jadi komandan memarahi anak buahnya, wajar nggak? Siapa yang pernah dimarahi sama Pak Yo? Kali ini Pak Yo sudah tidak marah kita lagi, dan dia berdoa untuk kita. Ya. Saya pernah dimarahi sama Pak Yo sampai sakit hati. Karena saya belum mengerti, karena komandan itu malam-malam kenapa. Sampai saya minta Roh Kudus tolong saya semalaman sampai saya pulih. Dia yang selalu menolong, namanya menolong, pasti kita dalam kelemahan. Begitu banyak kelemahan yang kita miliki, tapi Tuhan memegang tangan kita untuk menolong kita. Ya, supaya Tuhan bilang jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, karena kita sebagai manusia yang lemah, pasti ketakutannya banyak nggak? Banyak, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut ya. Tapi Tuhan ada di samping kita. Ya, menuntun kita, memimpin kita. Nah, saya kasih jawabannya. Ini adalah 2 firman Tuhan yang Pak Yo wariskan kepada kita. Nah, saya akan jawabannya ada di Roma 8 ayatnya 38-39. Ayo kita buka, yang punya firman Tuhan kita buka. Roma 8:38-39. Ini jawaban dari firman Tuhan, bilang jangan takut. Tuhan adalah penolong kita yang begitu besar. Dia bukan cuma Tuhan, bukan cuma juru selamat doang. Dia juga bukan datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Enggak, dia tidak cuma menyelamatkan kita, tapi dia menjadikan kita anaknya, memimpin seluruh hidup kita. Ya, menguatkan kita, membawa kita kembali ke dalam kerajaannya, mengajarkan kita tentang tata krama sebagai anak raja. Menjadi anak raja itu seperti apa sih?
ajarin kita. Dia adalah Bapa yang sangat mulia. Baik Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Dan seluruh keluarga besar yang kami hormati, tiba saatnya pagi hari ini kita akan memberangkatkan jenazah ke tempat pemakaman TPU Cipinang Besar Selatan. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya jemput kita berdiri. Glory Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana Tuhan, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana bagi Tuhan, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah Tuhan. Kaulah yang disembah. Bapak, pagi hari ini saatnya Tuhan, kami akan membawa jenazah rekan kami, sahabat kami, Papa kami yang tercinta, Opa kami yang tercinta, dan semua kerabat yang ada di sini Tuhan, akan memberangkatkan Pastor Johannes Kostasi ke tempat pemakaman di TPU Cipinang Besar Selatan Tuhan. Dan kami percaya saat ini kuasa Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Penyataan Tuhan yang sempurna membawa kami tiba ke tempat tujuan dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga. Kendaraan kami bawa maupun pribadi kami Tuhan, termasuk jenazah Pastor Johannes Kostasi, semua dalam perlindungan Tuhan. Membawa kami tiba ke tempat tujuan dalam keadaan baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, roh maut, roh kecelakaan yang coba mengambil bagian atau mengganggu dalam perjalanan, kami ikat patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berkenan ataupun mengganggu dan mengambil bagian di dalam hal ini. Terima kasih Tuhan. Izinkan kirimkan malaikat Tuhan menjaga melindungi perjalanan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap untuk memberangkatkannya saat ini, dan kami akan berjalan dengan Tuhan saat ini. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberangkatkan jenazah. Oh, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Alvin, anak kedua, anak terakhirnya Papi. Dan terima kasih banget buat semua yang udah datang dan bantu dari kemarin. Ministry yang selalu bareng-bareng Papi juga. Terima kasih banget. Dan ya dari kemarin ketemu banyak orang dan aku bersyukur banget gimana Papi tinggalin pesan-pesan
ke semua orang yang akhirnya sampai ke aku gitu. Dan papi kelihatannya emang dari dulu sampai sekarang, dari aku kecil sampai sekarang, dia emang bener-bener master planner ya. Dia selalu plan everything. Mau keadaan urgent pun juga dia selalu plan everything gitu. Seakan dia tuh dapat pencerahan dari Tuhan selalu, dari dia belum kenal Tuhan sampai dia udah kenal Tuhan, jadi makin tajam gitu. Dia tahu aja di masa depan akan terjadi apa gitu. Dia tahu aja. Dan lucunya kejadian ini pun kayak semua orang udah dipamitin sama dia, semuanya udah dapat telepon dari dia. Jadi aku tenang banget gitu. Rasanya wow, semua orang yang dari aku kenal sampai aku nggak kenal pun, sampai aku nggak tahu dan aku expect mereka nggak kenal papi pun, ternyata mereka pada kenal papi. Aku melihat bahwa wow, buah-buahnya papi banyak sekali gitu. Dan aku bersyukur papi benar-benar nyelesain pertandingan ini, kehidupan ini dengan benar gitu, dimana dia lagi dekat-dekatnya sama keluarga, sama semua keluarga udah beres semua. Aku salah satu anak yang hampir musuhan seumur hidup. Dan papi benar-benar baik banget. 3 tahun terakhir semua papi beresin semua sama keluarga, dan sampai mami pun kemarin sempat bilang, iya ya 6 bulan terakhir susah banget berantem sama papi ya. Tapi ya benar, 6 bulan terakhir papi sering banget dadakan telepon, habis itu Vin bilangin dong si mami gitu. Habis itu papi takut dimarahin. seorang Yohanes Kostasi gitu. Seorang diktator absolut gitu. Dan ya itu dia udah memikirkan bahwa dia nggak mau sampai orang-orang terdekatnya nyesel. Amen. Dan aku bersyukur banget, dan papi juga lagi benar-benar sibuk sama Tuhan Yesus terus. Jadi sebagai manusia aku melihat bahwa nggak ada yang bisa minta lebih dari keadaan ini buat papi pulang. Dan semua message yang dari orang-orang yang aku kenal sampai aku nggak kenal itu semua ngomongin tentang, kalau digabungin jadinya tentang kalau sampai kenapa-kenapa jangan sedih ya, jangan sedih-sedih kalau sampai kenapa-kenapa, harus berbahagia. Dan itu semua message-nya nyampe ke aku, ke semua orang-orang yang dari kemarin pada datang. Jadi aku bersyukur banget karena rasanya tuh bukan sedih, tapi kalau sampai nangis tuh cuma bisa ingat semua kebaikan dia, semua pesan-pesannya dia. Dan ya sampai sini terima kasih banyak buat semuanya. Dan ada satu anaknya lagi yang mau kasih pesan-pesan. Semangat sekalian, semangat. God is good. God is good. All the time. Haleluya. Ini saya setiap kali telepon sama Yohanes, saya bilang, God is good bro. All the time. All the time. God is good. Memang kalau orang-orang spesial itu banyak punya kesamaan, saudara. Dia cerdas, dia seorang pemimpin, dia sigap, dia suka marah-marah, dia suka putus tulang kesabarannya, otot kesabarannya, ya. Dan dia juga orang yang kalau bisa dibilang sayang sekali sama orang. Itu sama saya. Keren. Jadi bener, saya nggak bohong. Bener, Anda bisa tanya ayah saya. Jadi kekerenan kita tuh mirip-mirip, saudara, 11-12. Sehingga itu kalau saya ngomong sama dia, itu bisa sama-sama kerasnya, saudara. Saya ingat sekali, kita lagi pergi ke toko, saudara. Dan waktu itu dia masih kerja di Indofood. Dia waktu lihat tempat di mana dia harus jualan kosong, dipanggil lah manajer. Itu manajer, saudara, dimarahin sama seperti dia marahin anjing, saudara. Itu manajer sampai ke lantai, saudara. Saya sampai bilang sama Yohanes, lu gila lu lebih gila lagi lu bantuin dia. Itu, saudara, saya teriak-teriakan itu di tengah-tengah supermarket, saudara. Saya ingat saya masih muda, tapi dari situ saya jadi tahu nih, si gelagat si Yohanes Kostasi ini
luar biasa. Makanya dia bisa berhasil. Saya pernah lihat kok anak-anaknya dimarahin. Si Morin mah paling jarang. Morin mah disayangnya gila. Alvin itu kampret banget. Kalau marah sama Alvin, rambutnya langsung tumbuh, saudara. Itu Alvin tuh rambutnya dulu kecil segini, saudara. Itu benar-benar rambut itu bisa tumbuh sedekat mata, dekat alis mata, saudara. Saya bilang ini anak cacat atau gimana ya? Rambut kok bisa tumbuh sampai alis mata? Tapi ini Alvin, saudara, luar biasa. Ini saya sama Yohanes. Nah, sekali lagi itu, dia punya ilmu, benar nggak? Saya juga punya ilmu. Dia punya ilmu, dia pukul besi, besinya bengkok, saudara. Saya punya ilmu, saya pukul orang pakai besi, tulangnya yang bengkok, saudara. Benar nggak? Dia punya ilmu, akhirnya dia serahkan sama Tuhan. Saya punya ilmu, saya serahkan kepada orang tua saya. Ilmu saya apa? Pendidikan moral Pancasila, ilmu matematika saya buang semua, saudara. Itu nggak perlu dalam kehidupan, saudara. Tapi inilah Yohanes, saudara. Yohanes yang luar biasa. Papa saya kemarin barusan bilang, mereka ada pertemuan 3 benua. Benua Australia, benua di sini, dan juga benua di Amerika dengan Pak Patrick. Dia baru cerita, saya juga nggak tahu, saya juga sudah lupa, saudara. Satu pagi saya ingat, tiba-tiba Tuhan bangunin saya. Kamu telepon Yohanes sekarang. Dia lagi ada misi di Palu, mau ke Poso atau mau kemana gitulah. Lu telepon dia sekarang, lu kasih tahu kalau nyupir mobil pakai seatbelt. Dia orangnya kan suka kurang safety conscious. Nah, saya telepon dia, lu mau pergi ya? Iya. Jangan lupa lu pakai seatbelt, kan perjalanan jauh juga bisa bahaya. Oke. Udah oke, dia bilangin sama semua mobil, saudara, pakai seatbelt ya, semua pakai seatbelt. Benar, saudara. Tikungan 5 menit setelah saya telepon, tikungan ternyata mobilnya bablas, saudara. Mau masuk ke kiri, hampir nabrak pohon. Itu ternyata tempat angker, saudara. Angker bukan hanya bir, saudara ya. Angker juga ada pohon angker, saudara, ternyata. Dia belok, saudara. Itu tuh untung, saudara. Cuman supirnya yang malah nggak pakai seatbelt. Tapi sekarang supirnya besar sekali. Supirnya nimpa orang di depannya. Untung orang di depannya pakai seatbelt. Jadi dia nggak sampai kelempar keluar, saudara. Saya nggak tahu ini sampai tadi papa saya bilang, oh iya kemarin kita barusan cerita. Itu Tuhan suka ngingetin. Dia juga suka telepon saya ngingetin. Hal-hal yang luar biasa, saudara. Ini adalah karena apa, saudara? Tuhan Yesus baik. Dia adalah black sheep of the family. Saya juga, kalau di mana-mana saya juga dipanggilnya sebagai anak setan, bukan anak pendeta. Ini papa saya pendeta ya. Biasa, sama seperti kemarin. Anak pendeta adalah anak setan karena nggak pernah diperhatikan, saudara. Ini yang pendeta-pendeta semua ini yang punya anak-anak, awas ya, hati-hati lo anak lu ya. Mesti lu jaga ya. Waktu si Maureen mau dideketin sama si Moses, si Pak Yohanes bilang sama saya, itu Moses bisa belah laut nggak ya? Gue bilang belah laut tidak. Sakit banget. Wah, gue mesti siapin shotgun nggak, Jim? Dia tanya saya, Moses orangnya kayak gimana? Dia keluarganya gimana? Kelakuannya gimana? Saya bilang, ya lu kenal sendiri aja sama si Moses. Iya kan? Dia bilang, wah, ya udah deh. Dia bilang, untuk anak perempuannya, saudara, dia akhirnya beli shotgun. Jadi kalau ada apa-apa, kalau Moses tiba-tiba menghilang, nggak tahu kenapa, saudara ya. Tapi ternyata Moses orangnya sudah membuktikan kepriaannya, saudara ya. Ketika Pak Yohanes mulai telepon saya sering sekali ngobrol sama dia. Saya ngobrol sama dia jauh lebih banyak saya ngobrol sama papa saya. Saya kalau ngobrol sama dia bisa jam-jaman. Kalau ketawa bisa ngakak, padahal cuma gara-gara masalah duren ini bisa ngakaknya gila-gilaan aja. Duren loh, saudara ya, nggak masuk akal. Tapi itulah saya dengan Pak Yohanes. Dan yang lebih dahsyatnya apa lagi, saudara? Dia lahir tanggal 24 bulan September. Saya lahir tanggal 24 bulan September. Keren. Orang keren, saudara, ya kan? Di Alkitab aja sampai ditulis loh, saudara. Kalau nggak percaya, ayo buka, saudara. Dari Hagai 2 ayat 18. Coba buka aja. Saya nggak bohong, saudara. Ini
Orang-orang yang lahirnya tanggal 24 bulan 9 diberkatinya luar biasa. Dan saudara. Ya coba. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Tuhan perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan apa saudara? Memberkati engkau. Luar biasa nggak saudara? Ini dia share ayat ini. Itu adalah ketika ulang tahun dia ke-66. Pagi-pagi dia telepon saya, bro, gue dapat ayat nih buat kita nih. Luar biasa. Duh, kalau gue lihat Ko Acong, gue lihat Andy Lau nih. Suaranya tadi bahasa Chinese tuh harusnya. Wah, luar biasa. Sorry kok. Balik lagi ke topik. Itu dia telepon saya tuh dia girang sekali saudara. Dan saya sudah berapa kali minta tolong sama dia. Neneknya istri saya itu umurnya udah 99 tahun saudara. Pengen mati nggak mati-mati saudara. Pengen jalan nggak jalan-jalan. Kembang kempis saudara. Mungkin nanti saya harus panggil Pak Amos untuk tumpang tangan, tumpang kaki sekalian mungkin. Ini saudara sudah didoain satu tim semua. Dia sudah ngelihat macam-macam, si Mak ini udah ngelihat macam-macam. Dan Pak Yohanes ini terus doain dia. Giat sekali. Gimana mak lu? Gimana mak lu? Gimana oma? Gimana oma? Dan dia bilang gini, bro, satu hal ya yang gua nggak mau ntar kalau pas gua mati, gua nggak mau kayak gitu sengsara kayak emak. Gua maunya kayak teksek gitu, bro. Oh, rapture dong gua bilang. Mau rapture kayak mau pesawat gua jatuh kayak. Dia bilang kayak gitu, saudara. Saya bilang, gila lu ngomongnya ngawur banget. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau sesuatu yang cepat itu, berarti itu kan luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Dia tutup mata dibius, bangun-bangun di kerajaan surga. Amin, haleluya. Dahsyat kan saudara? Dan yang lebih dahsyatnya tuh satu lagi, kesamaan saya dengan dia. Kita sama-sama melayani Tuhan Yesus Kristus, Amen. Raja Amen. segala Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Amin. Amin. Kalau tadi saya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memang baik saudara. Tuhan Yesus baik bukan cuma saya dan buat Anda, tapi buat semua orang. Saya sering berkata sama dia, Pak Yohanes, nih, kalau Anda sobek nih kertas ini saudara ya, ini kertas saya bikin agak pajangan dikit. Ini ibaratnya ini kehidupan kita saudara. Yang ujung sini, yang ujung yang saya sobek ini kira-kira 70 tahun, 80 tahun. Sisanya eternity, kekekalan. Jip, thank you ya, kamu udah ngingetin aku. Ngapain ya gue mikir yang ini ya? Yang kecil ini ngapain ya? Lihat lu punya istri, punya anak, punya cucu. Mereka butuh warisan bro. Saya bilang, oh iya benar juga ya. Cuman gue gak perlu mikirin yang ini. Karena gue mau melayani Tuhan untuk yang ini. Amen. Sejak itu paradigm shift di dia saudara. Perubahan drastis luar biasa yang kita lihat. Saya masih ingat kita berada di satu gereja berdua. Gereja ini yang gereja tradisional. Dia bilang sama saya gini, ini gereja nggak ada rohnya. Gue bilang judgmental banget lu setan, gila, ngawur. Dia bilang ketika kamu berada di satu tempat yang kamu tidak merasakan Roh Kudus, kamu berdoa untuk Roh Kudus hadir. Dia bilang sama saya, gue suka cara lu gitu. Gue suka, ayo kita pulang. Kita keluar saudara, kita doa terus kita cabut saudara. Tapi mulai dari situ saudara, kegirangan dia untuk melayani Tuhan, oh luar biasa. Dia sering mengeluh dengan saya. Si Asep tuh ada di belakang tuh ya. Mana Pak Asep? Itu Asep tuh saudara. Ini pekerja yang sudah bekerja untuk dia berapa puluh tahun Asep? 25 tahun saudara. Kita berikan tepuk tangan. Ini
orang yang paling kenal Pak Yohanes. Oh, dia udah dimakinya gila. Udah bukan cuma cengking lagi, tidur saudara. Beneran. Sopirnya si Unang, si Slamet, siapa aja, waduh semuanya mak. Kok belum apa-apa kok. Lu habis ini lu balas aja, lu tendang-tendangin aja. Ya, tapi itulah Pak Yohanes. Ketika bisnisnya jaya, dia layani Tuhan. Yes. Ketika bisnisnya sedang hancur mau tiarap saudara, dia tetap layani Yes, Tuhan. amen. Berikan yang terbaik bukan buat Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, He spares nothing for the blood of Christ. Artinya apa saudara? Dia nggak akan sia-siakan apapun juga untuk melayani Tuhan. Iya. Itulah Pak Yohanes. Yo, kasih isi bos. Amen. Komandan kita saudara ya, dalam komandan kita. Iya. Sekarang dia sedang menikmati kasih. Oh, bisa nyanyi lagu itu, menikmati kasih. Cik, WL bisa bantu saya. Ini pujian yang saya sama dia sering nyanyiin di mobil. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Bawa. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri saudara. Kita habis ini kita lepaskan keberangkatan jenazah bersama-sama. Tapi kita mau menikmati kasih ini saudara. Kita nikmati kata-kata ini saudara. Menikmati kasih dan indahnya anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Kita nyanyikan lagi sekali lagi dari awal. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa wajahku, erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kita nyanyikan, kita angkat tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, menuhiku, ku rindu
sudah selesai dan silakan untuk kita semua untuk bersiap-siap untuk menuju ke tempat pemakaman di TPU Cipinang Besar Selatan. Dan silakan juga untuk petugas rumah duka untuk membawa dan memindahkan peti jenazah almarhum ke dalam mobil. Foto yuk. Saudara-saudara pada foto yuk. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Menyenangkan hati-Mu, ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku,
kekuatanku, menyenangkan hatimu. Ku mau setia mengikutimu Tuhan. Tuhan setia pada janjinya, selalu terbukti dalam hidupku. Tuhan setia pada janjinya, tangannya tak tinggalkanku. Hanya Engkau bagi aku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani rejaku. Hanya Engkau bagi aku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikutimu Tuhan. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Peristirahatannya yang terakhir di bumi. Dan kelak, setiap kita pun akan mengalami perjalanan yang sama. Tetapi yang membedakannya adalah bagi setiap kita orang yang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dengan sungguh-sungguh hati kita ada di tempat ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik. Dari hari pertama di rumah duka ya Bapak, sampai hari ini Engkau menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah ya Bapak, kiranya tidak ada lagi duka, tetapi Engkau sudah menggantikannya dengan sukacita ya Bapak. Tuhan, berikan cuaca yang baik, yang cerah, supaya prosesi pemakaman ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan semua baik. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Dari semula Bapa tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh berharga. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita pastikan satu hal yang paling penting, bahwa kita ada di jalan yang benar Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir kesudahan hidup kita. Mari bersama-sama dengarkanlah suaranya yang memanggil setiap kita dengan lebih sungguh ya Bapa. Kami mau mengikut Engkau, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Ku mau dengar suara Tuhanku, dengarlah Dia mau mendengar gembala, ku kenal suara
Tuhanku, dengarlah, dengarlah, jamaah mendengar, gembala, ku kenal suaraku, kau gembalaku, kau gembalaku, ini hidupku, suamiku, suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembala, ku kenal suaraku, gembalaku, gembala, ku kenal suaraku, gembalaku, gembala, ku kenal suaraku. Terima kasih Tuhan, rekan-rekan, teman-teman, dan seluruh keluarga besar. Saatnya tiba kita akan membaringkan di tempat kembalinya jenazah Pastor Johannes Kosasi di tempat ini. Namun ada satu hal yang Tuhan sampaikan buat kita saat ini yang masih ada di dalam dunia ini. Pujian yang baru saja kita mainkan, Tuhan adalah gembala. Jadi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kita pagi hari ini menjelang siang untuk acara ini. Tuhan memberikan satu pesan kepada kita dalam firman Tuhan ini bahwa kita betul-betul harus menjadikan Dia sebagai gembala kita di dalam hidup ini. Sebab tanpa Tuhan yang menuntun hidup kita, kita tidak akan terarah dan tidak mengerti, bahkan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Baik kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Yang artinya bahwa kita betul-betul tertuju kepada gembala kita, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan beberapa firman Tuhan dalam perkataan pesan Tuhan bagi kita semua dari firman ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput berhijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita baca dan kita dengar pagi hari yang Tuhan Yesus berikan pada kita sebagai anak dan sebagai dombanya Tuhan. Dan Tuhan adalah gembala kita. Mari di sisa hidup ini yang ada sekarang ini, kita belajar dan terus belajar mendengar arahan Tuhan pada hidup kita, supaya apa yang kita lakukan di dalam dunia ini boleh benar-benar tertuju dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya. Seperti yang beliau lakukan dan beliau jalani, yang sudah kita dengar beberapa malam ini, dan kesaksian dari saudara-saudara keluarga Pastor Johannes Kosasi juga bersama dengan kita, mengiringi Tuhan melakukan sampai pada akhir hidupnya dengan perjuangan yang begitu luar biasa yang sudah kita dengar beberapa malam ini, bahwa beliau sungguh mau melakukannya dan menyelesaikan sampai dengan selesai untuk Tuhan Yesus. Jejak beliau yang begitu tekun, yang begitu luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini menjelang siang, rekan kita yang sudah sampai di sana, yang sudah Tuhan kasih tahu juga beberapa dari teman kita, rekan kita, yang sudah melihat dengan penglihatan karya Tuhan yang begitu luar biasa, membawa beliau Pastor Yohanes sampai di sana. Juga beberapa hari yang lalu waktu pagi itu jam 3 pagi saya berdoa tanya Tuhan tentang beliau, dan ternyata beliau sudah ada di sana bersama dengan Tuhan di surga. Tuhan kasih penglihatan di dalam roh ketika roh saya dibawa ke sana melihat dia bersama dengan Tuhan dengan berlari-larian yang begitu kegirangan, dengan memakai jubah putih
dengan satu pemandangan yang begitu indah dan luar biasa, ya, yang tidak seperti di sini. Bahkan udara di sana begitu segar, makanya dia begitu ke kiri dan senang melihat di sana. Nah, waktu itu saya ketika melihat, saya bicara sama Tuhan, Tuhan kenapa begitu cepat seperti ini, tugasnya masih ada di sini. Tuhan hanya tersenyum melihat saya. Tetapi biarlah pada siang hari ini, kita yang tertinggal ini, biarlah kita relakan dan merelakan panggilan yang terbaik dari Tuhan bagi kita semua. Amin. Saya percaya rancangan-rencana Tuhan tidak pernah gagal. Secara manusia kita berpikir ini terlalu cepat Tuhan, masih ada tugas ataupun juga kita masih yang ditinggal, rasanya belum selesai. Tetapi biarlah Tuhan yang lebih tahu, yang menyediakan dan memberikan terbaik untuk kita semuanya. Ya, kiranya firman Tuhan Yesus yang sudah kita dengar kesaksian juga boleh menguatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mari kita semuanya sekali lagi layanilah Tuhan selagi ada waktu. Layani Tuhan selagi ada waktu. Pertahankan, perjuangkan iman kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pertahankan sampai dengan finish, ya, sampai dengan selesai. Jaga iman kita, jaga hidup kita. Dan sekali lagi, dengarkanlah gembala kita, Tuhan Yesus yang memimpin kita. Karena dia gembala yang baik. Hanya dia yang tahu bagaimana dia memimpin kita. Hanya dia yang tahu mengarahkan kita untuk tertuju ke sana. Tanpa gembala, kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Tidak mungkin kita bisa melakukan begitu saja tanpa pimpinan gembala. Bahkan kita juga tidak akan tahu bagaimana arah jalan ke sana. Sekalipun kita bisa melakukan sesuatu yang merasanya baik di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus, gembala kita, dengarkanlah suaranya. Dia akan menyampaikan segala sesuatu kepada kita. Dengarkan dia, ya. Bukan dengan sesuai kehendak kita dalam hidup ini, bukan dengan kehendak kita untuk melayani dan melakukannya, tetapi Tuhan, gembala kita yang mengarahkan para kita untuk melakukan bagaimana harus melakukannya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi renungan bagi kita pribadi lepas pribadi untuk hidup kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, untuk anak-anak dan juga anak mantu mungkin bisa memantau apakah nanti posisi dari peti almarhum Papa sudah sejajar, sudah lurus atau belum. Mohon hati-hati karena tanahnya basah. Ya, silakan keluarga, anak mantu maupun keluarga lainnya untuk melihat apakah posisi dari peti ini sudah lurus, sudah sesuai atau belum. Sudah lurus, Bang. Sudah lurus atau belum? Petinya jangan lubang ya. Jadinya. Udah sih. Udah. Oke. Tuhan, saatnya tiba kita akan menyerahkan jenazah dan menguburkannya. Tapi sebelum kita ada satu firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Silakan untuk keluarga inti dapat silakan anak-anak, anak mantu, cucu, Dari samping ya. adik, Nih, kakak takutnya dari sana almarhum juga, maupun sebagian dari ke sana. Ibu Arlen. Sebagian ke sana. Sebagian ke sana. Ada lagi, ayo. Keluarga inti. Ya, silakan kakak maupun adik dari almarhum Bapak Pendeta Yohanes Kosasi maupun dari keluarga Ibu Arlen. Ya, nanti setelah gedung ini ditutup, kita akan menaburkan bunga kembali Bapak Ibu. Ya, baik, sudah. Jalan Pak Yo. Jalan. Saya pegangin. Pakai ceplos. Silakan juga untuk Pastor Lukas Davin dan juga Ibu, juga Pastor Amos dan Ibu. Baik. Mungkin sudah cukup Bapak Ibu. Satu lagi kakaknya. Silakan. Selamat jalan Pak Yo. Bukan ketika sudah selesai. Bisa. Tadi gara-gara selamat ya. Jangan Pak Yo. Iya, nanti bunga putihnya nanti di atas saja Bapak Ibu. Baik, sudah. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau sampai lagi kita bertemu Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Kiri, silakan dibagi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan dimulai dari keluarga inti terlebih dahulu. Istri, anak-anak, anak mantu, cucu. Silakan juga untuk Pastor Lukas Davin dan Ibu, Pastor Amos dan Ibu. Jikalau bukan Kemudian karena disusul oleh dengan keluarga besar. jikalau Silakan juga tanpa untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih hadir, Tuhan teman-teman gereja, tiada teman-teman ku kerja, sanggup dapat memberikan penghormatan terakhir menjalani kepada hidup almarhum Bapak Pendeta Yohanes Kosasi. di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah,
ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah. Surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa. Datang membantu dari kemarin. Jadi semuanya sekali lagi makasih. Terima kasih. Suatu kali ada seorang chaplain, yaitu pendeta di penjara di Amerika. Mau ke sini nggak Bu? Biar nggak panas. Dia berkunjung ke Afrika dan orang-orang di Afrika merasa sangat bersyukur, senang sekali buat pelayanan dan cerita-cerita dari pendeta tersebut, khususnya pendeta John. Nah, kemudian mereka berkata, Pak John, kalau boleh nanti setelah Anda pensiun datang kemari memimpin kami di sini. Kami senang sekali dilayani dan melayani Bapak. Oke, John berkata begitu. Nanti kalau aku sudah pensiun, aku akan datang. Sebab aku senang sekali taman safari di Afrika ini. Dia pulang, Tuhan punya rencana lain. Tuhan panggil pulang, dia langsung ke surga. Kemudian pendeta yang akan melayani penguburan itu berkata kepada sekretarisnya, semua orang berdatang berkumpul, mereka kaget, wah siapa yang menghias ini? Kok luar biasa bagusnya. Kemudian istri kan desa terakhir bersama Pak Pendeta datang, kemudian istri bilang, loh ini kesayangan suami saya katanya. Oh siapa yang tahu kalau begini? Oh itu asisten saya. Dipanggil, dikenalkan Catker pada istrinya, dan dia berkata terima kasih. Anda sudah melakukan ini buat suami saya. Oh tidak, ini Tuhan Yesus yang melakukan buat suami Anda, buat John tadi. Tuhan tahu semua kesukaan kita, maka Tuhan siapkan semua itu buat kita. Dan begitu kasihnya Tuhan. Maka saya berterima kasih sekali buat seluruh tim GKI yang sudah melayani dengan luar biasa. Sudah semua sanak famili, besan-besan juga, terima kasih. Dan saya percaya Tuhan tahu segala kebutuhan saudara, termasuk juga seluruh pegawai atau karyawan pemakaman. Kami sangat berterima kasih, termasuk driver kami, driver Johannes. Saya lihat tadi ada Selamat, ada Unang, ya, ada pembantu rumah tangga. Kami berterima kasih untuk semua pelayanan Anda. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita, tapi bagaimana kita mengasihi Dia. Dia juga sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bangga, kami kagum
Kami sungguh sujud di hadapan. Kau begitu mengetahui segala kebutuhan kami. Sampai hal-hal yang kami sendiri tidak perhatikan. Tapi Engkau melihat. Maka terima kasih Bapa, bahwa Engkau memelihara kami secara luar biasa. Bahkan kami percaya apa yang dikatakan Yesaya 49 ayat 15. Mungkinkah seorang ibu yang menyusui lupa pada anak itu? Kalau ibu itu sampai lupa pada anak, Yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku terima kasih seperti untuk pohon kesempatan di selama tepi 16 tahun setelah air, pertobatan. selalu Boleh melayani berbuah Tuhan di dengan musimnya. segenap jiwa. Dan betul seperti firman Tuhan yang tadi pagi disampaikan, bahwa tidak ada yang bisa